Wassalam, who has brought from us that net writings. Today, I want to presentation of my working paper about pengaruh konsentrasi ekstrak kecambah kacang hijau Bacillus radiatus terhadap viabilitas benih melon, jenis melon. My name is Reza Nugraha Chandra. I come from SMK Negeri 1 Pelat. Pendahuluan latar belakang tanaman melon dikenal dengan bahasa Latin Cucumis melon. Buah melon yang banyak digemari oleh kalangan masyarakat sangat berguna untuk meningkatkan nilai ekonomi, dan arti penting lainnya adalah sebagai perbaikan gizi bagi masyarakat. Selain itu, buah melon dapat dimanfaatkan sebagai makanan buah segar untuk membantu kerja pencernaan dalam tubuh manusia. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kecambah kacang hijau terhadap viabilitas benih melon. Tempat dan waktu penelitian saya laksanakan di laboratorium SMK Negeri 1 Pelat pada bulan Agustus sampai September 2013. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam metode penelitian ini, adapun alatnya yaitu wadah plastik, beker gelas, pinset, pipet tetes, gelas ukur, loop, sprayer, kertas label, gunting kertas, blender, dan alat tulis menulis. Sedangkan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu benih melon sebanyak 60 gram, ekstrak kecambah kacang hijau, air bersih, kertas stensil, dan plastik transparan. Pelaksanaan penelitian. Persiapan benih. Benih melon yang telah diseleksi ditimbang sebanyak 60 gram atau 500 butir dan masukkan ke dalam 5 beker gelas. Masing-masing beker gelas berisi 100 butir benih melon. Persiapan ekstrak kecambah kacang hijau. Kecambah kacang hijau yang telah disiapkan di blender, kemudian disaring menggunakan kain untuk memperoleh ekstraknya. Pada penelitian ini saya melakukan 5 perlakuan. Perlakuan yang pertama, saya gunakan 20 ml ekstrak tanpa menggunakan air. Perlakuan yang kedua, saya gunakan 15 ml ekstrak ditambah 5 ml air. Perlakuan yang ketiga, saya gunakan 10 ml ekstrak ditambah 10 ml air. Perlakuan yang keempat, saya gunakan 5 ml ekstrak ditambah 15 ml air. Sedangkan untuk perlakuan yang kelima, saya gunakan 20 ml air tanpa menggunakan ekstrak. Persiapan media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah kertas stensil dan plastik. Sedangkan metode ujinya, saya menggunakan metode uji antar kertas atau between of paper test. Pelaksanaan perkecambah. Benih melon yang telah disiapkan direndam di dalam ekstrak kecambah kacang hijau untuk 5 perlakuan. Setelah 5 menit direndam, yaitu selama 5 menit. Setelah 5 menit benih dikeluarkan dan ditanam di atas substrat kertas dengan menggunakan metode uji between of paper test. Pengamatan saya lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari ke-4 dan ke-8 setelah tanam. Dengan menggunakan rumus, persentase daya kecambah sama dengan jumlah kecambah normal dibagi dengan jumlah benih yang dikecambahkan dikali 100%. Hasil penelitian dan pembahasan daya kecambah. Pada tabel 1, rata-rata jumlah daya kecambah normal akibat pemberian ekstrak kecambah kacang hijau pada hari ke-4 dan ke-8 setelah tanam. Perendaman benih melon dengan menggunakan ekstrak kecambah kacang hijau 100% pada hari ke-8 untuk perlakuan yang pertama diperoleh hasil sebanyak 49 kecambah normal. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa ekstrak kecambah kacang hijau sangat berguna bagi pencambahan benih melon karena pada ekstrak tersebut mengandung hormon. Persentase daya kecambah. Pada tabel 2, persentase daya kecambah benih melon akibat pemberian ekstrak kecambah kacang hijau. Untuk perlakuan yang pertama, yaitu perendaman benih melon menggunakan ekstrak kecambah 100% menghasilkan persentase daya kecambah benih sebanyak 98%. Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa
Ekstrak jambak kacang hijau sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman, yaitu pada pertumbuhan tanaman melon. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah konsentrasi yang tepat untuk perkecambahan benih melon adalah ekstrak kecambah kacang hijau 100%, di mana diperoleh kecambah normal 98%. Adapun sarannya, perlu adanya keinginan masyarakat dalam melakukan usaha penangkar benih atau biji dalam mengembangkan budidaya tanaman, khususnya tanaman melon. Demikianlah presentasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Selain dengan kecambah kacang hijau, pernah melakukan yang lain? Kecambah dengan kecambah kacang hijau, Pak? Enggak, selain melon kacang hijau. Oh, pernah coba kecambah melon. Oh, selain itu, Pak, pernah saya lakukan seperti kedelai, karena pada ekstrak kecambah kacang hijau ini mengandung hormon oksin, CBT, giberelin, yang fungsinya untuk memecahkan masa dormansinya, Pak, dengan cara menggunakan kulit biji yang terdapat dalam benih, sehingga mempercepat proses masuknya air dalam proses imbibisi, Pak. Jadi untuk kecambah pangan hortikultura ini bisa digunakan, Pak. Anda tahu berapa lama masa benih merah? Untuk melon masa dormansinya seperti perawatan untuk hari keempat, Pak. Jadi dengan adanya perlakuan ini mempercepat ya, Pak. Sehingga ada yang belum tumbuh misalnya ada yang melakukan benih keras, Pak. Dia bisa tumbuh karena dengan adanya perlakuan ekstrak ini, Pak, hingga melunak kulit, sehingga mudah masuknya air dalam proses imbibisi, Pak. Terima kasih atas pertanyaan Dewan Juri dan terima kasih atas perhatian audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.